Dan yang kedua, pertemuan kedua dari pelatihan pekarangan pangan lestari di kelompok wanita tani Muti Rahayu. Ini di kelompok pada tahap penumbuhan ya. Jadi ada yang penumbuhan dan pengembangan. Di kelompok KWT Muti Rahayu termasuk kelompok penumbuhan. Dan pertemuan pelatihan tematik yang kedua, Jawa nanti Mas Subur atau Pak Ujang boleh yang sudah rabu belum ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan sehingga nanti bisa mengisi kegiatan pelatihan tematik yang nanti akan mengisi Pak Burhan itu ember tumpuk komposter nih. Sudah pernah dengar ibu-ibu ini nanti teorinya akan diberikan oleh Mas Subur nih, panggilannya Mas Subur, dan mungkin nanti juga ada atau lain waktu ada prakteknya nih. Kalau disampaikan secara teori saja tanpa praktek mungkin kurang jelas nih mungkin. Nanti bisa diagendakan waktu untuk praktek gitu nih. Jadi biar jelas nanti apa yang tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam membuat ember tumpuk komposter ini. Kemudian nanti juga akan disampaikan materi dari Mbak Nisa. Ini karena Mbak Nisa sekarang baru laksar ini dari untuk diangkat menjadi PNS itu kan melalui diklat dulu. Nah ini salah satu tugas dari Mbak Nisa dalam rangka melaksanakan kegiatan laksar. Salah satunya adalah membuat kegiatan gembur kapal ya. Jadi gembur kapal itu singkatan ya, dari gembar makan buah, sayur, kacang, dan pangan lokal ya. Gembur kapal. Kemudian nanti dari adik-adik UIN Salatiga yang dulu STAIN ya, sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga, UIN Salatiga. Ini yang magang di tempat kami yaitu di bidang pangan. Ada dua, Mas Imron dan Mas Anggir. Nanti Mas Imron akan menyampaikan materi dukungan psikologi awal. Jadi apa nanti manfaat dari dukungan psikologi awal, yaitu nanti bisa ibu-ibu perhatikan dan mungkin sekalian dipraktekkan ya, untuk mengatasi sejak awal gejala-gejala stres atau stres atau gangguan jiwaan atau gimana? Psikologis awal. Psikologis ya, gangguan psikologis awal, dan nanti ada tip-tipnya, ada trik-triknya untuk menghadapi. Selamat datang Pak Subur. Ya. Biasanya di sini ini Mas Geri. Alhamdulillah ya, bisa hadir. Nanti Mas Imron ya, nanti ada waktu juga untuk menjelaskan atau memberikan pelatihan tentang dukungan psikologi awal. Dan nanti kalau tidak ada halangan juga Ibu Kepala Dinas akan memberikan motivasi kepada ibu-ibu semua ya. Kalau tadi belum memastikan ya, mudah-mudahan nanti bisa hadir di tengah
kita untuk memberikan motivasi pada ibu-ibu semua dalam rangka melakukan atau menggeluti perkarangan pangan lestari baik di rumah ibu sendiri maupun di kelompok ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa gitu. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada tuan rumah Bu Niki yang kedua kali memberikan atau menyediakan fasilitas tempat sehingga bisa berjalan nanti Jawa sampai akhir tanpa ada halangan. Dan Bu Yuli ini selaku tuan kepala ketua kelompok KWT Mudi Rahayu Nomorjo. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila kami sudah menyampaikan dan kurang mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Mbak Zana. Terima kasih Pak Suryanto. Ibu-ibu yang berbahagia, mungkin acara hari ini nanti yang kita balik ya Pak Syukur general menggek pokoknya rotok kemprusung biasa. BPL itu lari ke sana ke sini, jam kerjanya 24 jam, minta turu. Nah ini diisi dulu oleh Denisa. Nah ini juga ya, hadir tonggone jenengan kan ini kenal belum? Belum. Ya kenalan spesialis tabu lapot dhisik bodo kehutanan omahe kelambean jenenge oke kenalan dhewe. Ya. Kalau dimakai niku nak petuk wong padha sak kelurahan kok ora kenal. Nggih. Terima kasih Pak Ujamburan sama Pak Widoyono. Ini sudah nanti untuk mengisi di dalam acara diskusi mungkin. Ini untuk materi pertama saya serahkan di Indonesia yaitu gembur kapal. Waktu dan sebelumnya kami tempat manfaatkan sebelumnya untuk di Indonesia. Ya, matur Pak Puji atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, gimana kabarnya ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semua ya Bu ya. Amin. Ya, jadi ibu-ibu di sini nanti saya mau ngisi materi sedikit tentang hobi saya ibu-ibu. Hobi saya yaitu makan. Ibu-ibu di sini hobinya makan juga. Pasti ya Bu ya, karena tiap hari kan makan, sehari juga 3 kali. Ya, sebelum saya masuk ke materi. Oh, oke, kalau hobi kan kebutuhan benar kebutuhan. Okay. Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Yang benar mana tuh Bu? Makan saja. Oke, kalau hidup untuk makan berarti makan terus ya. Oke, setuju. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalan dulu ya Ibu. Sudah pada kenal saya? Belum, padahal saya sudah 2 kali ke sini. Saya kemarin sebagai MC, sekarang saya ngisi materi. Perkenalkan ibu-ibu, saya Anissa. Saya staf di bidang pangan yang mengurusi bagian P2L, konsumsi sama keamanan pangan. Jadi di sini saya stafnya Pak Kabid. Kalau di bidang pangan itu ada saya, Pak Puji, Pak Widi, terus Mbak Dea, sudah pernah kenal nggih? Mbak Dea, Mbak Dea, Bu Rini, Bu Endar, sama Mas Wawan. Next. Nah, ibu-ibu di sini kan setiap hari makan nih ya. Ibu-ibu sebenarnya nggak setiap hari. Oh, nggih. Tapi kan kalau puasa kan sahur Bu, sama buka. Nggih. Jadi kan tetap makan Bu setiap hari nggih. Tujuan ibu-ibu makan itu sebenarnya tahu nggak Bu? Tujuannya apa aja? Yang pertama untuk kesehatan, energi, terus apa lagi? Sudah itu aja?
Ya, oke. Next Mas. Benar. Jadi yang pertama tujuan makanan sebagai sumber energi. Jadi ibu-ibu ketika mau melakukan aktivitas sehari-hari itu disarankan untuk makan terlebih dahulu. Jadi makan ini istilahnya kayak BBM ya Bu. Jadi, BBM bensin. Jadi kalau misalnya kita nggak isi bensin dulu, nggak maksimal. Jadi makanan ini terutama sarapan ya Bu ya. Kalau misalnya kita nggak sarapan, kalau saya pribadi kalau mau melakukan aktivitas itu biasanya agak ngeriang, agak pusing karena saya dibiasakan dari kecil untuk sarapan. Jadi kalau misalnya pagi nggak sarapan itu kurang maksimal lah, kurang nggak fokus, pusing gitu. Karena apa? Karena ketika kita tidur itu kan perut kita sudah dalam keadaan kosong lama ya Bu. Jadi kalau misalnya pagi kita nggak sarapan juga, nanti resiko terjadi asam lambung itu juga besar gitu. Lalu yang kedua sebagai tumbuh kembang. Nah ini ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mencermati makanan yang kita siapkan, terutama untuk keluarga kita, apabila bergizi, ya gizinya seimbang, itu nanti tumbuh kembangnya akan baik. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu cuma awur-awuran, wes yang penting mangan lah. Seperti contohnya makan Indomie plus nasi. Nah itu kan isinya kan karbo semua ya Bu ya. Nanti yang ada malah tumbuhnya ke samping, bukan tumbuh ke atas. Kayak saya nih Bu, saya kan tumbuh ke samping ini. Oke. Lalu yang ketiga untuk kesehatan. Nah benar, tadi ada Bu siapa Bu tadi yang bilang untuk kesehatan Bu Sinten? Saya bilang sebagai sumber energi. Nggih, oh yang kesehatan? Kesehatan situ. Oh nggih. Ya tadi pokoknya ada salah satu yang menjawab kesehatan itu benar. Nggih. Jadi saya mau cerita sedikit ibu-ibu. Jadi ketika saya dulu kecil, kalau mau makan itu yang saya nilai pertama kali itu adalah makanan itu enak apa enggak. Kalau misalnya enak saya makan, kalau enggak enak ya udah enggak dimakan gitu. Misalnya kayak ada Kentucky terus Indomie itu kan enak ya Bu ya. Jadi saya makan, jadinya ya dari kecil tuh saya udah tumbuhnya ke samping karena itu tadi. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya umur, seiring dengan bertambahnya ilmu, saya jadi merubah pola makan saya dulu yang salah. Jadi kalau misalnya saya sekarang makan, itu yang pertama kali saya nilai, yang pertama adalah sehat apa enggak. Sehat apa enggak, kalau misalnya sehat baru masuk ke penilaian yang kedua. Murah apa enggak? Kalau mahal, ya udahlah cari yang lain yang lebih murah lah ya. Daripada mahal-mahal, cuma jadinya nanti ya enggak eman-eman gitu gitu. Kan masih banyak juga makanan yang lebih murah. Lalu yang ketiga, enak apa enggak? Nah, kalau misalnya enak, saya makan. Kalau enggak enak, bisa jadi saya makan juga ibu-ibu. Karena apa? Karena saya mengutamakan kesehatannya gitu. Jadi misalnya nih Bu, jamu itu kan rata-rata rasanya pahit ya Bu ya. Tapi sehat, sudah pasti sehat ya. Jadi jamu itu yang pertama sehat, yang kedua murah juga ya Bu ya. Lalu yang ketiga nggak enak. Kalau secara umum ya jamu pasti rasanya pahit gitu. Jadi itu tadi dari sekarang saya mulai merubah pola makan saya yang salah tersebut. Sekarang saya jadi kok menilai makanan ini sehat atau enggak ya. Terus kalau misalnya sehat ya udahlah pokoknya enak nggak enak yang penting untuk kesehatan gitu. Next. Iya ini ibu-ibu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kurang makan ada beberapa dampak nih Bu. Yang pertama adanya gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi anak. Lalu yang kedua ada stunting. Yang ketiga imunitas dan produktivitas menurun. Lalu yang terakhir keguguran, pendarahan dan prematur. Jadi ibu dari keempat dampak ini ternyata ada salah satu dampak yang menjadi perhatian dari pemerintah untuk diturunkan, yaitu stunting. Ibu-ibu sini sudah pernah dengar stunting ya? Pasti di sini ibu-ibu PKK ikut kegiatan nggih, posyandu nggih. Pasti sudah pernah mendengar istilah stunting. Ya, jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari kapan Ibu-ibu? Gimana? Dari masa prenatal.
dari masa kehamilan. Jadi pertama kali pas dijanin, anaknya dijanin sampai umur 2 tahun. Jadi ibu-ibu harus benar-benar memperhatikan gizi anaknya. Karena kalau misalnya nanti gizinya tidak baik, nanti terjadi stunting, itu resikonya akan lebih besar. Ini untuk beberapa penyebab stunting. Yang pertama, rendahnya akses terhadap makanan bergizi. Nah, ibu-ibu di sini kan sudah ikut program P2L ya. Di rumahnya sudah pada nanam apa aja ibu-ibu? Sayuran apa aja? Sawi, terong, ya, konclang. Oke, udah banyak ya bu ya. Berarti akses terhadap makanan bergizi gampang ya. Oke, tinggal metik, tinggal ngambil di depan rumah, nggak perlu jauh-jauh ke pasar. Oke. Lalu rendahnya asupan vitamin dan mineral. Nah, kalau misalnya aksesnya gampang, diharapkan asupan vitamin mineralnya juga meningkat ya bu ya. Lalu buruknya keragaman pangan. Nah ini tadi keragaman pangannya buruk kalau misalnya makannya cuma hanya beberapa jenis aja. Gitu. Nah cegah stunting itu penting ya ibu karena untuk menjaga kualitas generasi mendatang yang cerdas, sehat dan produktif. Salah satu cara untuk mencegah stunting yaitu dengan perbaikan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu-ibu pernah dengar istilah 4 sehat 5 sempurna? Pernah? Nah, itu sudah jadul ya, Bu ya. Ya, jadi sekarang istilahnya diganti B2SA. B2SA itu singkatannya beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sudah pernah dengar belum ibu-ibu B2SA? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, berarti ini saya jelaskan secara singkat aja. Jadi untuk pangan beragam, oke. Ibu-ibu ketika mau menyiapkan makanan itu diharapkan makanannya yang beragam. Jadi ada sumber karbohidrat, sumber vitamin mineral, dan juga sumber proteinnya. Lalu kalau misalnya pangannya beragam, sudah pasti makanannya bergizi. Karena sudah lengkap ya Bu ya, gizinya sudah lengkap, gizinya seimbang. Lalu untuk pangan seimbang. Nah ini ibu-ibu di gambar itu ada piring. Jadi kalau itu nanti istilahnya isi piringku. Ibu-ibu sudah pernah dengar istilah isi piringku juga ya? Sudah pasti sudah pernah dengar. Jadi dalam ketika ibu-ibu makan itu disarankan untuk menerapkan isi piringku. Jadi dalam satu piring makanan pokoknya nanti 1/3, lalu sayurannya 1/3, buah-buahannya 1/6, lauk pauknya 1/6. Nah kalau pada umumnya mungkin biasanya makanan pokoknya 1/3, lauk pauknya 1/3 ya Bu ya. Biasanya lauk pauk apa setengah biasanya. Lauk pauknya setengah, terus sisanya sayurnya cuma dikit. Nah ini kita mulai dirubah yang seperti ini. Ini adalah pangan yang seimbang itu seperti ini. Lalu yang keempat, pangan aman. Nah ini ibu-ibu jadi diusahakan untuk makan makanan yang kita makan sehari-hari itu terhindar dari beberapa cemaran. Yang pertama ada cemaran biologis. Cemaran biologis ini contohnya seperti jamur. Jadi ibu-ibu ketika makan roti, misalnya di bagian pojoknya itu udah ada jamurnya, itu jangan langsung dimakan, dibuang aja. Karena bisa jadi nanti akarnya itu sudah menyebar di lain tempat yang mungkin belum terlihat secara kasat mata ya. Kalau sudah terkena jamur di bagian lain, tapi ternyata itu juga berbahaya. Lalu yang kedua, cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini contohnya adalah residu pestisida pada sayuran. Ibu-ibu di sini kan sudah menanam sayuran di pekarangannya sendiri-sendiri ya. Pakai pestisida nggak Bu? Nah, berarti sudah pasti aman ya Bu ya. Jadi diusahakan untuk makan makanan yang ada di pekarangan sendiri karena sudah terjamin amannya seperti itu. Lalu untuk bahaya, oh ya sebentar dulu, saya mau cerita dulu. Pernah pada saat saya kuliah, itu dosen saya pernah cerita ibu-ibu, pernah ada suatu penelitian. Jadi di suatu kawasan itu mungkin karena ibu tersebut sering makan sayuran yang mengandung pestisida, ternyata asinya itu juga mengandung pestisida ibu-ibu. Jadi itu bahayanya ya. Ketika kita beli makanan sayuran yang ada di luar, itu kan kita nggak tahu ya Bu ya, apakah dengan pestisidanya itu
melebihi batas ambang ya, atau tapi kemungkinan besar ya seperti itu. Jadi lebih baik menghindari hal-hal yang seperti itu lebih baik ya Bu. Karena ya itu tadi yang dikhawatirkan kalau ASI-nya mengandung pestisida kan kasihan anaknya gitu. Lalu yang ketiga, bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini contohnya seperti kerikil, terus rambut, nah, itu. Staples juga bisa, staples juga sering ya Bu ya. Biasanya nasi bungkus, terus pokoknya asal dicopot aja. Ternyata itu sudah ada di dalam nasi juga, nggak kerasa dimakan gitu. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan ya Bu ya. Habis dicopot staplesnya, terus dibuang aja. Jangan sampai nggak jadi perhatian kita. Kucingnya siapa ini? Ada artis. Iya, bintang tamu. Gendut ya, lagi hamil ini kayaknya nih. Oh enggak kan Bu? Oh berarti emang gendut bawaannya. Oke. Nah ibu-ibu di sini sudah bawa leaflet ya? Sudah bawa leaflet dari saya. Nah salah satu inovasi yang saya buat Bu untuk ujian laksana saya ini adalah inovasi gembur kapal. Jadi gembur kapal itu adalah singkatan dari gemar makan buah, sayur, kacang, dan pangan lokal. Kenapa sih Bu saya kok milih bahan pangan itu? Ternyata jadi gini Bu, di bidang kami itu juga menghitung skor PPH. Skor PPH itu pola pangan harapan. Jadi kita menghitung gimana sih pola konsumsi masyarakat Kota Salatiga. Itu ternyata dari 9 bahan pangan itu yang konsumsinya masih kurang itu yang pertama ada umbi-umbian. Yang saya kasih tanda panah itu ya Bu ya, umbi-umbian. Nah itu skor maksimalnya 2,5, ternyata masih nilainya 1,2, jadi masih 50%. Lalu buah biji berminyak, kacang-kacangan, dan sayur buah. Oleh karena itu saya mengambil inovasi gembur kapal supaya ibu-ibu di sini bisa meningkatkan skor PPH Kota Salatiga gitu. Nah ini buah dan sayur ya Bu ya. Buah dan sayur itu sangat penting dikonsumsi setiap hari karena mengandung vitamin dan mineral serta berserat tinggi. Ini Bu untuk manfaat vitamin pada sayur dan buah. Vitamin A untuk memelihara kesehatan mata, vitamin D untuk kesehatan tulang, vitamin E untuk kesuburan dan awet muda, vitamin K untuk pembukuan darah, vitamin C mencegah penyakit beri-beri, vitamin B dan B12 untuk meningkatkan nafsu makan. Lalu ini untuk manfaat serat pada buah dan sayur. Nah, jadi ibu di sayuran itu ada yang namanya serat. Serat ini berfungsi untuk memelihara usus. Nah, jadi saat ini juga bisa untuk mengurangi rasa lapar kita. Jadi kalau misalnya kita makan buah dan sayur yang banyak, itu kita nggak cepat lapar ibu-ibu. Gitu. Lalu kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini merupakan sumber protein. Nilai gizinya tinggi dan memiliki kandungan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh itu lemak yang baik Bu untuk tubuh. Nah, di Indonesia ini ada banyak macamnya ya Bu ya. Cuma mungkin yang sering dimakan kacang kedelai ya Bu. Tempe, tahu, ya. Sebenarnya kan banyak sekali jenis kacang-kacangan yang ada di Indonesia. Ini contohnya ada kacang polong, kacang hijau. Nah, di situ juga ada beberapa manfaatnya. Seperti kacang polong itu untuk mengurangi resiko kanker, kacang hijau melancarkan pencernaan, kacang merah pencernaan juga, kedelai udah biasa ya Bu ya, kacang tanah menjaga penyakit jantung, mete untuk jantung juga, kacang hitam tulang, kacang almond tekanan darah. Nah ini untuk yang darah tinggi nih bisa konsumsi almond tapi mahal ya Bu, almond. Ini untuk manfaat kacang-kacangan secara umum, untuk kesehatan tulang dan gigi, untuk kesehatan jantung, kaya antioksidan, mencegah terjadinya peradangan sendi, dan juga mengontrol berat badan. Nah ini Bu, pangan lokal. Jadi pangan lokal itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan lokal ini kan Bu, sumber karbohidrat, tapi ternyata kita
selama ini hanya terpaku dalam satu sumber karbohidrat, yaitu beras, nasi. Sebenarnya banyak ya Bu sumber karbohidrat lain yang justru ternyata lebih sehat daripada beras, yaitu singkong, ubi jalan, jagung, talas. Nah, itu juga sumber karbohidrat yang baik seperti itu. Seperti di sini di Salatiga ada nasi jagung ya Bu. Ya, itu kan juga bisa sebagai alternatif pengganti nasi gitu. Ini ya Bu ya untuk macam-macam pangan lokal. Sebenarnya di atas kiri ada foto singkong tapi nggak kelihatan itu. Ada talas, ada ubi jalar, pisang. Pisang tuh ternyata juga bisa jadi sumber karbohidrat ibu-ibu. Jadi ketika ibu-ibu makan 100 gram nasi itu setara dengan 2 buah pisang. Ini kalau nggak salah di leaflet saya sudah ada ini. Nah ini, tapi pisangnya nggak ada. Ini 1 porsi nasi sama dengan 1,5 potong singkong atau setengah talas atau 3 buah jagung. Ini kalau nggak salah kemarin setara juga dengan 2 buah pisang. Lalu ini untuk manfaat pangan lokal. Yang pertama singkong untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Talas itu untuk mencegah resiko gangguan jantung. Jagung untuk menjaga kesehatan mata dan pelindung paru-paru. Dari ketiga pangan lokal ini yang cukup familiar yang mana Bu? Singkong, pisang, jagung gitu. Ya, mulai dari sekarang dicoba Bu. Mungkin untuk nasinya dikurangi. Kalau misalnya sehari 3 kali makan nasi, coba malamnya kita makan singkong aja. Gitu, okay. Atau pisang kan pasti ada ya Bu ya. Insya Allah setiap hari kalau di rumah saya ada pisang. Nah itu nanti malamnya nasinya nggak usah ya dikurangi. Kalau misalnya belum bisa dikurangi dikit-dikit. Malamnya makan pisang aja. Pisang terus sayur sama mungkin tempe gitu. Ya mungkin cukup sekian ibu-ibu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Tapi setelah ini saya mau minta tolong nih ke ibu-ibu. Jadi setelah materi yang saya sampaikan ini ada pemantauan dari saya Bu. Jadi ibu-ibu nanti mengisi form selama 1 minggu dari 26 Agustus sampai 1 September. Ini nanti linknya saya kasih ke Bu Yuli. Ada grup WA ya Bu ya, 1 kelompok KWT. Nanti bisa di-share di situ. Terus nanti kalau misalnya ibu-ibu yang menerapkan apa yang saya infokan ini alias gembur kapal ini, jadi setiap hari makan buah, sayur, kacang dan pangan lokal setiap hari diisi, nanti saya akan memberikan bingkisan. Jadi saya pilih 1 duta gembur kapal. Tapi bingkisannya rahasia ya Bu Ibu. Oh iya, ini kemarin ada catatan sedikit. Jadi kemarin untuk KWT yang 2 di atas itu sudah selesai. Ternyata ada beberapa ibu-ibu yang masih salah persepsi tentang pangan lokal. Jadi pangan lokal yang diisi itu nasi. Nah, jadi kalau misalnya ibu makan nasi, jangan diisi Bu. Pangan lokal yang saya hitung nanti seperti konsumsi singkong, jagung, pisang. Nah, seperti itu nanti yang saya nilai. Ini untuk contoh formnya Bu. Jadi nanti ada data pribadi. Data pribadi ini tinggal diisi sesuai data pribadi ibu masing-masing ya. Ada nama, hari, tanggal, nama kelompok, alamat, nomor HP, jumlah anggota keluarga. Lalu untuk data pemantauan harian. Nah ini nanti berdasarkan 3 jenis bahan pangan yang saya jelaskan tadi. Misalnya Bu, untuk yang sumber vitamin dan mineral. Apakah saudara hari ini telah mengkonsumsi vitamin mineral yang berasal dari sayur dan buah? Kalau misalnya ibu-ibu mengkonsumsi sayur dan buah, jawab ya. Jika iya, sayur dan buah apa yang dikonsumsi? Nah, diisi apa aja yang dikonsumsi. Misal sayur bayam, sayur sawi. Nah, nanti ditulis di situ. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapa banyak sumber vitamin dan mineral yang berasal dari sayur yang dikonsumsi dalam sehari? Nah ini bisa diisi misalnya kalau pisang atau melon gitu berapa potong atau berapa piring, nanti bisa ditulis di
kolom situ. Nah ini nanti kurang lebih pertanyaannya seperti itu Bu. Jadi nggak susah-susah kok Bu, nggak perlu mikir, nggak perlu googling. Jadi Ibu tinggal ngisi untuk makan apa setiap hari. Dan jangan lupa untuk difoto. Jadi, gitu. Misalnya kita kan ini untuk di wilayah sini ada kipul itu jenis kayak harus itu Termasuk bisa. Oke, umbi-umbian. Ya Pak Puji ya, umbi-umbian. Oke. Ya, kan banyak ya Bu ya, pokoknya umbi-umbian gitu. Ya. Oke. Tapi jangan nasi Bu, kalau nasi diisi nanti nggak saya nilai. Pokoknya saya nilai berdasarkan rajinnya ngisi, terus menerapkan gembur kapal, terus foto juga. Fotonya jangan lupa. Jadi Ibu kok di foto yang dimakan menunya Bu, misalnya iya setiap makan di foto, misalnya hari ini makannya pakai jagung, sayur, terus ikan. Nah di foto aja gitu kayak bisa sama-sama. Oke, sayurnya aja. Oke. Nggak usah. Jadi beberapa menu itu nanti dijadikan satu foto nggak apa-apa. Ya minimal satu foto. Yang pasti dimakan pakai itu. Oke. Banyak ya Bu ya. Gitu. Nanti Ibu di fotonya nanti diisi di bagian kanan yang bawah itu nanti ada kirimkan foto bukti menu konsumsi gembur kapal. Nah nanti ibu-ibu tinggal upload aja di situ gitu. Udah? Pokoknya setiap hari Bu. Satu minggu sampai mulai besok sampai 1 September. Apanya Bu yang ganti? Ya terserah Ibu. Kalau mau sama terus ya nggak apa-apa. Tapi nanti Ibu bosan. Gitu. Pokoknya yang penting dalam 1 hari ada sayur, ada kacang, ada pangan lokalnya gitu. Terserah Bu, lauknya berarti kalau misalnya di tempe kan berarti kan dari kedelai, berarti kan bisa masuk juga. Jadi pokoknya ada sumber karbohidratnya misalnya dari jagung, terus vitamin mineralnya dari sayur. Dilalah nanti masaknya pas sayur asam apa gitu, nanti ada kacangnya juga. Ya udah nanti difoto aja di situ sayur buahnya. 1 minggu gitu. Kenapa Bu? Sambal tumpang. Sambal tumpang itu ada tahunya, berarti bisa. Tempenya lele bosok bisa, kan ada kacang, ada unsur kacangnya ya Bapak Ibu. Koyor, waduh. Koyor itu kan ya daging ya. Ya tapi kalau di foto aja nggak apa-apa Bu. Kan di dalam koyor kan ada tempe bosok sama tahu kan ya. Bisa, nanti bisa. Kita masak, sayur, terus malam ganti lagi, malam difoto dalam 1 hari. Dalam 1 hari mungkin lebih enak ibu-ibu ngisinya mungkin sore aja ya. Jadi 1 kali atau malam hari. Jadi dalam 1 hari menunya apa biar 1 kali apa nggak usah banyak-banyak foto lah. Sebenarnya kayak gitu. 1 kali. Iya 1 hari 1 kali minimal 1. Pagi nggak apa-apa. Kan pas makan. Boleh. Kalau misalnya ibu-ibu pagi sudah siap menunya yang gembur kapal langsung foto aja. Gitu ya ibu-ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, bisa saya simpan dulu karena di sini sebenarnya saya bukan ahlinya. Saya baru belajar juga. Jadi nanti kalau misalnya ibu ada yang mau menanyakan, nanti saya tanyakan ke yang ahlinya, senior saya. Ada Pak Puji, sama Pak Widi, sama Pak Sur. Monggo ibu. Iya, iya. Jadi Bu masak terus untuk makan sendiri juga. Gitu. Sayur. Nggak usah Bu, 1 tempat aja. Jadi 1 tempat misalnya ada pisang, ada sayur, ada tempe, ada tapi nggak boleh nasi, ada jagung. Gitu. Nanti difoto, 1 foto kirimkan. Gitu.
Sama Bu nanti. Gitu ya Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti kalau misalnya masih bingung-bingung bisa nitip tanya lewat Bu Yuli. Nanti biar saya jawab lewat Bu Yuli. Gitu nggih? Ya. Sudah cukup? Oh ya, satu lagi Bu, saya mau minta videonya. Jadi Ibu angkat tifletnya, terus nanti kita sama-sama mengucapkan gembur kapal, gemar makan buah, sayur, kacang dan pangan lokal. Bisa ngerepak kok Bu? Nah, ngerepakannya mana? Oh ini. Ya, gembur kapal. Gemar, nanti sambil lihat-lihat dikit ini nggak apa-apa. Siap ya Ibu, kita coba dulu atau mau langsung di syuting? Oke, coba dulu, siap. Oke, 1, 2, 3. Gemar makan buah, sayur, kacang dan pangan lokal. Sambil senyum ya Ibu, jangan merengut. Oke, yang masih keras, bentar aja. Ya, siap ya Ibu-ibu, udah mulai di syuting sama Mas Imran nih. Siap? 1, 2, 3. Gembur kapal, gemar makan buah, sayur, kacang dan pangan lokal. Oke, tepuk tangan ya Ibu-ibu. Makasih banyak ya Ibu-ibu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu-ibu materi dari Denisa tentang gembur kapal. Kalau Denisa berarti bikin konten yang sayuran itu, tapi pagi hari dipotret. Nak lengkap tak parani kan. Jadi Indonesia apa? Sebelum dimakan kalau orang luar itu langsung doa dulu, kalau kita dipotong dulu. Tidak apa-apa. Terus buah yang biasa kita konsumsi ya buah juta umat. Gedang karo kapel. Kebon mesti ono. Yen umbi-umbian nggih padha enten telo. Ndek padha nggih bahasane. Timbul. Nak Bogore rasa nggih. Babon. Babone kan nggih pakan sapi. Kena kiraken. Nggih, mungkin niku kegiatan-kegiatan P2L. Kemudian perlu jelaske B2SA. Saya kisah lekas di gembar-gembar ke B2SA mergo termasuk bagian dari Germas. Jadi program B2L nak penjenengan lakoni kanthi semangat, otomatis program B2L sudah terlampaui. Nah, dhisik kula ya bayangke sing jenenge mangan banyak serat ki apa-apa serat-serat sing nggih kloso kae ngono. Ternyata buah-buah yang kayak kates iki berserat tinggi lho kok. Ini serate ya kates. Pikiran kula iki wonten wong maklum wong tilas wong kehutanan. Saiki urusane sayuran. P2L identik kali ibu-ibu. Yen ibu-ibu mriki kula yakin semangat mengke tingkatkan kekompakan ya nek eneng hal sing kudu ditekokke ya konsultasi nek Pak Subur ora teko iso liyane. Nah Pak Subur mengke endo manggon kula. Kula cekel. Nah, mungkin nak dengan kaitannya pengembangan iso tanaman buah tak belapot dolan mawon sing omahe Pak Widi. Diwarai kok warai ngopeni buah ben ora pangan lalak buah, carane mupuk
tanduran yang nggon pot piye, pemangkasan pruning, sing kelompok tingkat tengah ini pun praktek. Niku tanaman buah dalam pot. Niku nggih bagian dari KRPL. Jadi panjenengan iso nyiptake tanaman buah ning pekarangan panjenengan. Nak metu rasa diarah didol ning keneng hiasan karo dikonsumsi dhewe. Niku mesti seneng, kadang malah eman-eman dipek anggur dingu bosok. Kan ngono. Nah, nggih. Niku buah pemandangan. Lajeng kelompok tani wingi al barokah niku wingi ning Kauman Kidul Pak Bintoro praktek gawe pupuk cair. Pupuk cair kalian pestisida nabati. Pupuk cair mriki mungkin bahannya tersedia banyak. Nah, niki kaitannya dalam skala kecil mungkin Pak Ujang ajeng ngaturke ember tumbuk nih. Dan ember tumbuk niku nggih skala kecil pembuatan pupuk cair dan pupuk padat. Juga nanti bisa produksi sedikit lalat apa Pak? Magot. Sok nggih oseng-oseng magot. Oh, kisi biji. Niku enak. Saya itu enak. Iya. Riyen sering loh. Ning mau saking wit aren. Podo, nggon pring. Telong podo niku. Niku bahan sing penuh protein. Nggih. Yo, cerita-cerita ya. Amin. Nggih. Niki Pak Burhan pun siap. Nah, jenengan nggih siap ngrungokke. Semangat nggih. Semangat tak kayak iya. Nenggo wae. Niki gawe juga total Pak Burhan monggo kula antar panjenengan. Terima kasih Pak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suryanto, Kabid Bidang Pangan, dan yang terhormat teman-teman dari Bidang Pangan, dan adik-adik dari UIN, tetap semangat ya. Menyambung tadi yang Mbak Nisa pestisida ya, mereka badai cerita sedikit. Di Brebes itu memang pestisida terlalu banyak. Tiap hari menyemprot, bahkan ibu-ibu hamil itu juga menyemprot dengan pestisida. Dan efeknya itu ternyata banyak anak-anak yang di sana itu mengalami Down syndrome setelah lahir. Ada yang cacat, ada yang bawaan karena ibu-ibunya itu menyemprot pestisida, karena tanaman berambang di sana itu penyemprotannya pestisida itu sudah di atas ambang ya. Jadinya efeknya ke anak-anak. Setelah lahir ada yang cacat, kebanyakan mengalami Down syndrome. Kalau istilahnya ya keterbelakangan mental ya. Nah gitu. Ya, saat derenge melanjutkan, saya mau mengenalkan dulu yel-yel yang terbaru ya. Nanti kalau ibunya datang, insya Allah ibu-ibu sudah beso semua yel-yelnya. Dan nanti saya dicoba dulu. Di spontan bergerak, saya bilang dulu ya. Nanti dalam empati perluas sinergi. Nah, itu perkuat ya. Nah, perkuat sinergi. Dicoba ya, mungkin ada ibunya biar lancar. Di spontan bergerak, perdalam empati perkuat sinergi. Nah, itu. Oh ya, bisa. Di spontan bergerak, perdalam perkuat sinergi. Nah, ngatain ya. Perkuat sinergi. Perkuat sinergi. Ini hari ini saya akan menyampaikan ember tumpuk komposter pengurai sampah organik dari dapur keluarga.
sebelum melangkah saya mau menanyakan apakah ibu-ibu sudah memanfaatkan limbah dapur yang sehari-hari ibu masak yang tidak terpakai seperti daun ataupun itu bonggol-bonggol dari kol, terus kangkung, seledri itu belum bu ya, belum dimanfaati ya. Oh sapi. Setelah ini nanti semoga harapan saya semua dari limbah dapur bisa termanfaatkan. Next Mas Yura. Nah, ember tumpuk adalah komposter sederhana ya, yang dibuat dengan menyatukan dua buah ember. Komposter ini sangat cocok digunakan untuk mengolah limbah organik atau sampah dapur rumah tangga. Ember tumpuk dapat dibuat dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan peralatan sederhana. Komposter ini sangat mudah digunakan oleh siapapun. Nah, salah satu penemunya itu adalah Widya Yuwono, menika dosen ilmu tanah dari UGM. Next, Mas. Dengan adanya ember tumpuk di setiap rumah, tentu secara tidak langsung dapat membantu memperbaiki lingkungan dan mengurangi sampah. Setiap orang dapat membuang pupuk cair organik yang murah dan mendukung bahan pertanian, terutama pupuk sebagai perangsang akar tumbuhan. Ibu-ibu yang saya hormati, ini ember tumpuk salah satunya adalah mendukung program P2L ya. Karena disarankan P2L itu jangan menggunakan pestisida dan ember tumpuk ini cocok sekali untuk mendukung P2L. Ember tumpuk bisa kita tentukan dulu ya. Kalau kita mau membuat pupuk cair yang mengandung banyak unsur N, itu bisa kita gunakan dengan pahitan bu, preso bu ya, pahitan. Tahu kan? Daun pahitan. Daun pahitan itu nanti digunakan untuk bahan utamanya. Itu untuk fase vegetatif, sangat bagus sekali untuk fase vegetatif. Dan apabila memasuki fase generatif, kita bahan bakunya bisa menggunakan dari toge karena mengandung unsur banyak K-nya gitu. Kalau generatif itu yang dipergunakan adalah unsur P dan K. Salah satunya toge, terus rebung ya, rebung tahu, terus kulit pisang, bonggol pisang itu banyak mengandung unsur P dan K. Dan untuk itu kalau kita membuat pupuk cair yang banyak mengandung P dan K, bahan-bahan tersebut yang kita gunakan. Nah, di sini kenapa harus punya ember tumpuk di rumah? Yang pertama, mengolah sampah organik. Itu sangat gampang sekali loh ya, karena tidak menggunakan alat-alat yang mahal ataupun bahan yang mahal. Dengan ember tumpuk kita bisa mengolah sampah organik skala rumahan atau skala ibu rumah tangga. Terus yang kedua, teknologi tepat guna, murah dan bahan yang mudah didapat. Karena ember di sekitar kita itu banyak sekali yang tidak terpakai, bisa kita gunakan untuk teknologi tepat guna ini. Terus membantu petugas sampah, pengumpul dan pemilahan sampah, serta TPA karena sampah terkelola. Karena kita tidak membuang sampah, gitu. Karena tidak membuang sampah, secara tidak langsung kita membantu pasukan kuning untuk meringankan bebannya. Karena sampah yang di sini sudah kita olah di setiap kakak ataupun ibu-ibu yang mempunyai ember tumpuk tersebut. Mendukung pengumuman pupuk tanaman pekarangan rumah. Nah, ini mendukung pengumuman pupuk karena saat ini memang subsidi untuk pupuk rea terutama ya itu sudah dikurangi dan ini bisa mendukung pupuk tersebut. Di sini bahan-bahan pembuatan ember tumpuk ya. 2 buah ember berkacat lengkap dengan tutupnya, 1 buah keran air. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Ember yang di atas itu untuk menampung sampah-sampah yang sudah tidak terpakai bu. Kita tampung situ. Dan di bawah itu ember yang kedua untuk menampung pupuk cair.
Pupuk cair itu kalau yang di sini kita sebut lidi. Lidi itu warnanya kuning ya, kuning kecoklatan atau bahkan bisa hitam, tergantung bahan yang kita pakai di atas, Bu. Nah itu. Terus yang ember bawah disiapkan dengan pemasangan keran. Pilih keran dispenser yang ada sel ganda agar rapat. Posisi di samping bawah ember sekitar 5 cm di atas dasar. Tutup ember dipotong, diambil bagiannya tepinya saja. Digunakan sebagai penyangga ember atas. Fungsi ember bawah sebagai penampung lidi yang kemudian akan diolah menjadi pupuk organik cair. Ember atas disiapkan dengan membuat lubang-lubang kecil sebanyak mungkin pada bagian bawah untuk penirisan, di sini penghalusan atau penirisan. Buat lubang kecil sebanyak 4 buah diameter 5 mm. Pada bagian samping atas ember di bawah tutup. Fungsi lubang kecil untuk mengatur sirkulasi udara dan tempat masuk telur atau larva muda yang baru saja menetas. Begini Bu, ember yang atas kita buat di bawahnya kita lubangi untuk menampung seperti yang ilustrasi tadi, untuk menampung bahan-bahan organik yang sudah tidak terpakai. Terus ember yang kedua itu dipakai untuk menampung lidi. Pengalaman saya buat di sini ember yang di atas kan dilubangi sebanyak mungkin, terus dimasuki bahan-bahan organik yang sudah tidak terpakai. Saya sudah mencoba, ternyata ada maggot yang ikut turun Bu. Jadi di bawah itu banyak air, ada maggotnya juga berenang Bu. Untuk mensiasati supaya telur-telur itu tidak ke bawah, saya pakai itu kain tipis Bu. Setelah dilubangi dikasih kain tipis supaya telur-telur maggot itu tidak turun ke ember bawah. Terus untuk mengundang maggot lalat kalau maggot itu telurnya sudah menetas. Untuk mengundang lalat BSF itu sebaiknya minggu pertama itu kita kasih buah-buah yang sudah tidak terpakai seperti kulit pisang, kulit nanas atau pisang yang sudah busuk itu dimasukkan dulu di ember atas. Itu kurang lebih 1 minggu. Setelah lalat BSF datang, baru kita masukkan seperti bahan-bahan organik, sawi atau kangkung, itu dimasukkan di atasnya. Dengan tujuan kalau sawi itu kan banyak air Bu. Tidak lama kemudian ember itu yang di bawah penampung air itu yang disebut LED sudah mendapat. Kurang lebih nanti 2 bulan itu baru bisa kita panen Bu. Tergantung bahan-bahan organik yang ada di atas. Kalau bahan organik yang di atas itu banyak mengandung air, tidak sampai 2 bulan air itu sudah penuh dan kita bisa panen, dan maggot itu juga sudah ada di situ. Keuntungan ember tumpuk itu kita bisa mendapatkan 3 keuntungan Bu. Yang pertama, kita dapat POC, pupuk organik cair. Yang kedua, kita bisa pupuk organik padat. Dan yang ketiga itu maggot. Maggot itu sepertinya seperti bonus Bu. Kita buat POC, buat POD, tapi dapat bonus maggot. Maggot ini bisa dibuat pupuk lagi Bu, yang sangat-sangat berguna untuk tanaman. Maggot kita ambil, kita kumpulkan di botol, kita masukkan, kasih molase Bu, kasih molase ataupun gula merah, gula putih juga bisa. Kita tutup, kasih lubang sedikit, kalau enggak kita nanti bisa meledak. Itu jadinya asam amino Bu. Asam amino itu sangat dibutuhkan untuk tanaman, untuk jaringannya itu supaya kuat. Kalau istilah di manusia itu imunnya tambah kuat, jadi jaringannya itu kuat, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Itu fungsinya pupuk asam amino. Nanti setelah kita praktek nanti bisa buat asam amino Bu ya.
Lanjut Mas Imron. Cara kerja ember tumpul. Yang pertama tadi Bu ya, tadi sudah saya singgung. Masukkan buah, boleh buah yang masih segar maupun busuk secara berkala ke dalam ember apa adanya, tidak perlu dipotong atau dicuci. Tutup kembali ember dengan rapat sehingga tidak ada lalat yang berkerumun masuk. Dalam suasana panas dan lembab di dalam ember, mikrobia bawaan dari buah akan cepat berkembang. Aromanya senyawa volatil yang dihasilkan akan keluar melalui lubang kecil, mengandung undangan lalat hitam untuk datang meletakkan telur. Lanjut Mas. Dalam beberapa jam telur akan menetas menjadi larva muda dan bergerak masuk menuju materi buah yang mulai terunggah. Tunggu sampai larva hitam terlihat banyak dan aktif bekerja. Biasanya proses ini memakan waktu 2 minggu. Baru dapat ditambahkan sampah yang mudah busuk lainnya, seperti sayuran atau sisa dapur. Sampah dapur dapat diberikan secara berkala sampai ember penuh. Terus yang ketiga, lindi yang dihasilkan dibiarkan saja dalam ember bawah. Tunggu setelah 2 bulan baru dapat dengan proses pematangan menjadi pupuk organik VOC. Nah, ini kok ilustrasi pun begini. Yang di atas itu sampah, terus ditampung ke ember yang di bawah dan mendapatkan lidi. Naik Mas. Di sini cara pematangan lidi dulu ya. Setelah dilakukan dengan membuka keran, masukkan lidi ke dalam botol bening 2,5 bagian saja, jangan penuh-penuh ya. Untuk dikendorkan, tujuannya supaya tidak meledak ya. Karena kalau dirapatkan nanti lidi itu kan ada uapnya. Takutnya kalau uap penuh nanti meledak. Di sini disarankan untuk dikendorkan. Jemur di terik matahari sampai berubah menjadi hitam coklat dan aroma tidak aromanya lembut, tidak menyengat ya. Karena lidi itu baunya memang sangat-sangat bau, tapi manfaatnya banyak pun ya. Pupuk organik cair yang sudah dapat dipakai dengan cara diencerkan menjadi 5%, sekitar 3 sendok makan VOC ditambah air 1 liter. Nah, di sini penggunaannya VOC lidi ini Bu ya, 3 sendok makan itu dicampur dengan 1 liter air, berguna untuk menyemprot ataupun untuk ngocor tanaman, sehingga pertumbuhannya akan lebih bagus. VOC dapat pula disimpan dalam drum tanpa batas kadaluarsa untuk digunakan pada musim berikutnya. Dan ini kelebihannya lidi Bu ya. Kelebihannya lidi kita simpan itu digunakan sampai kapanpun masih bisa, karena di situ mikrobanya tidak akan mati Bu ya. Kalau dipanaskan malah semakin bagus itu. Sinar matahari Bu, setelah kita panen itu kita panaskan. Nanti 1 minggu 2 minggu lebih lama lebih bagus Bu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau belum dipanaskan itu air lidi belum siap digunakan karena belum terfermentasi dengan sinar matahari. Ada di sini larva hitam dan kompos. Larva hitam dan kompos dapat dipanen secara berkala. Larva atau maggot mengandung protein sekitar 40% dan lemak 30%. Nah, di sini orang Papua itu sering makan maggot Bu ya. Itu makanya staminanya itu di atas rata-rata orang Jawa. Dia itu orang Papua tidak pernah pakai baju, tidur di hutan, itu tidak pernah masuk angin karena juga sering makan maggot. Tapi maggotnya yang dari aren Bu, itu maggotnya besar-besar, itu dicepusi kalau di sana itu. Tapi kalau di sini kan tidak terbiasa. Kalau di Papua sana itu seperti nyamuk apa itu tidak dirasakan karena memang sudah terbiasa hidup di hutan dan makannya ada yang di sekitarnya.
tidak banyak yang dimasak. Terus maggot bisa digunakan sebagai pakan ikan Bu atau ayam. Maggot dapat diberikan langsung atau ditepungkan terlebih dahulu. Di sini Bu, jangan buka Lazada, buka Shopee, itu maggot itu lumayan mahal Bu, 10 sampai 15 ribu per kilo. Nanti kalau memang ibu-ibu tertarik, kita ternak maggot saja itu bisa buat kas Bu. Nanti saya dampingi sampai berhasil mendatangkan maggot. Tapi kalau untuk ternak maggot itu tidak pakai limbah dapur, cukup dengan dedak Bu ya, besok ya, dedak, terus Yakult satu saja, gula pasir 5 sendok dengan air 1 liter. Gimana? Dedak katul padi itu Bu, dedak katul ya, dedak katul. Yakult sama gula kita cairkan di dalam air, terus katulnya kita siram, kita uleni, tapi tidak terlalu basah ya, tidak terlalu basah ya, pokoknya perong itu nyemek ya, perong. Terus kita siapkan kantong plastik Bu, kantong plastik yang 1 kiloan itu. Setelah diuleni merata, dedak itu kita masukkan ke plastik, diikat, tapi jangan pakai supaya udara itu tidak masuk, dikempeskan gitu ya, dikempeskan ada berapa, 5 atau berapa, kita fermentasi. Setelah 3 sampai 5 hari itu plastik itu kan akan keluar udara Bu, akan melembung gitu. Nah, setelah melembung itu berarti tandanya siap digunakan. Belum ada maggotnya Bu, itu media untuk mengundang lalat BSF. Setelah itu kita jereng di baskom. Di baskom kita tutup dengan daun pisang. Kita tutup dengan daun pisang, kita letakkan. Tidak lama Bu, nanti BSF datang akan bertelur di situ. Kita tinggal buka. Kalau yang di sini telurnya maggot BSF itu putih-putih Bu, bersih, tidak bau seperti yang di ember tumpuk, karena ember tumpuk itu kan sepertinya kan sisa-sisa. Kalau di sini wangi Bu, karena ada Yakultnya difermentasi itu lebih cocok untuk diternak. Dan kalau memang ibu-ibu tertarik, itu minta izin Pak Puji. Greenhouse-nya itu bisa ngiras-ngirus untuk ternak BSF. Nanti kita cari pasarnya dan kita online kan. Insya Allah kalau ada pembeli kita dapat masukkan Bu 10 sampai 15 ribu. Kalau kita jual 7 ribu aja ke peternak yang jual yang pelihara ikan. Kita kan bisa berkolaborasi dengan petani ikan, petani ayam. Kita produksi maggotnya. Mungkin kalau tertarik bisa dibahas nanti lagi ya. Naik Mas. Udah habis ya? Kompos yang dihasilkan dapat ditiriskan Bu ya, dan layak untuk dipakai langsung. Kompos dapat juga dipakai sebagai sumber mikroba, perubah untuk pengomposan bahan-bahan lain seperti kotoran kandang, ternak atau peternakan. Naik Mas. Nah, udah habis. Ini ada video yang bisa diputar nggak Mas? Video pembuatan ember tumpuk. Kalau nanti pertemuan yang akan datang bisa praktek Bu ya. Kalau tidak praktek hari ini, kita kan ada pertemuan rutin. Kita praktek buat ember tumpuknya. Maaf tadi terlambat, saya beli ember dulu Bu. Jadi ember menunggu antri itu, terus pasang kran, baru ke sini. Ya saya nggak pakai itu loh. Nggak pakai, wah suwe harus mangkat, ternyata memakan waktu juga lebih banyak sehingga saya telat. Sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subur. Ibu-ibu tambah pengalaman loh.
Kira-kira bisa praktek belum jenengan? Kira-kira seneng belum? Seneng ya? Kalau dolanan magot ora sida ngopeni sayuran. Ngopek dua lali. Tapi niki penyemangat nggih. Monggo greenhouse sok diinguk nek pas kerja bakti bareng-bareng ya karo nginguk magot. Mesti penasaran toh? Magot iki kaya ngopo? Mun tau ora sabareng. Nah? Pun. Kenane? Nggih. Praktek bareng-bareng contoh ember tumpuk niku nak ibu-ibu engko wajib gawe ning dapur. Nggih. Iso sembarang niku iso, pokoke sing organik iso. Ning sing paling disenengi magor niku saking buah dan sayur. Nah, iwak marah seneng. Nah itu, iwak tidak bagus untuk magor. Jadi bosokan buah nak jenengan maam nika nggih jenengan aja diunjalke ning kandang. Jajal diklumpukke apa bener sing jenenge sayur dan buah itu sebagai pupuk yang paling termasuk efektif nggih. Mergo sesuk pupuk urea jenengan tuku wis ora gampang. Sing subsidi niku bakale ketoke wis diilangi. Masyarakatnya dianggap wis mampu ya. Niku sing subsidi termasuk solar, BBM bensin harus diilangi, termasuk pupuk urea harus diilangi. Kemudian jenengan nyepake persiapan gawe pupuk dhewe di antarane sing skala kecil untuk rumah tangga. Pekarangan itu dari lindi sing pupuk cair iso diencerke. Sing padatane nak wis kebak dipanen nggih iso. Ning jenengan gandeng mriki nggih bahane melimpah. Oke sing ngingu sapi to, ngingu wedhus niku panjenengan iso gawe pupuk padat maupun pupuk cair dengan skala yang besar. Kaya dek ini ngene Pak Bintoro gawe 180 liter pupuk cair berbahan baku kencing kambing karo kencing sapi. Niku biadadrim PEM karo tetes diublak. Kelinci. Sebenarnya kelinci itu bisa diaplikasikan langsung, tidak perlu difermentasi. Itu hanya untuk menambah jumlah bakteri. Terus ini ya gawe bakteri dhewe generasi 1 EM4. Jadi EM4 niku bakteri sing jenisnya 4. EM4 nanti ngerti nggih. Nah tahu bolo Elsa mesti ngerti. EM4 pengurai itu bisa dibikin sendiri, jenenge mikroorganisme lokal. Itu dari buah-buahan maupun sayuran yang ada di sekitar kita. Sok ganti warai Pak Subur. Carane gawe EM4 ora satuku. Nggih tukune bahan yang cukup tetes. Niku gampang. Terus kira-kira sing P2L niki kendalane napa? Teng wilayah teng kelompok Ngudi Rahayu Nobo Tengah. Tak jelas kene Nobo Tengah. Kendalane napa? Enten hambatan napa? Apa lancar-lancar wae? Nak lancar-lancar wae jajal kok tak tekok. Sing kaitane greenhouse pun rapat memproduksi sayur benih berapa? Sesuai target apa belum? 4.000. Nah ya, masalah gagal nomor 2. Yang penting wis berusaha gawe sesuai sabune target. Terus pertanaman. Anggota penjara dikai polybag ora? Nggih. Mendisi napa dereng? Sudah panen. Ana sing kliwatan ora? Nah, kliwatan tak protes ke Mbak Yuli. Oh, nggih. Nggih, pun matur nuwun. Jumlahnya kira-kira targetnya jenengan piro sing tahap ini? Per anggota berarti sing kurang sithik.
Dan targetnya 75. So tambahin ya. Neng asyukur pisan nandure eman-eman lan iku dikeke pupuk cair disiramke teng kene polybag. Nah, terus niki pertahanan wis ngendempel. Nek sampinge Mbak Yuli iki sak kerja bakti mriko mboten? Nggih. Mun panen apa dereng? Dereng. Nah, napa nandure? Nggih. Nggih. Jadi kata panjang kita harus komplit lebih dari 7 ya. Gagalnya apa? Oh busuk, kokian banyu ya ya. Saking sergapnya nyirami jadi malah busuk. Ya, oke. Selang itu nak kayak gunung ya tak ditandur kan mulsa. Berarti coba drainase berarti keluaran ngembang banyu, keluaran gampang kono. Mungkin coba rapat subur. Nggih. Terus kira-kira mungkin nak mun panen niki cukup di delawaran apa jenengan anu tangani. Wis dibayangkan aku urung nak panen tak nunutke bakul sayur mriki sing bakul sayur mboten iki. Sinten iki? Lagi. Nah. Sesuk nak produksi melimpah dikemas sing apik dinunutke. Ya ora usah dikata-kata organik rawon kata-katane sayuran ramah lingkungan. Nek jenengan menekke sayur organik dadak golek sertifikat organik endi, lan rabu nggo apa delok rabuke dadak dites. Nek ramah lingkungan panjenengan bisa nyiptake dhewe dengan pembuatan pupuk bokasi, pestisida nabati. Pestisida nabati niku mungkin yo parah Pak Bulan. Bahannya jenengan enten kabeh. Enten dong sirsa, enten dong mas-masan dan pokoknya godhong sing pahit-pahit niku bisa ke bahan. Sing ngandung racun nak diolah langsung, dipangan langsung niku bisa ke bahan. Contohnya napa gadung, nak dipangan langsung jenengan bentuk mboten. Nah, niku tapi nak diproses enak loh. Gitu. Terus godhong pohong niku ngandung sianida. Sianida niku nak dipanasi hilang. Makanya nak derolade gedong pohong enak, tapi nak dimamah mentah syukur sambrieng. Niku contohnya pestisida. Terus mungkin juk warah sing kira-kira dengan terapke teng P2L niku mirip. Ora usah kudu tuku, tur aman. Jadi P2SA-ne tercapai. Nah pestisida organik niku kokean ora berpengaruh, jadi tidak berdampak. Misalnya jenengan rabuk kokean ya ora apa-apa. Ini jenengan kimia kokean sithik lanas, kecedhakan lanas. Nah, niku contone niku nak teng awak nggih mungkin ora apik. Nggih. Berarti P2L Ngudi Rahayu Nobo Tengah niki siap untuk berkompetisi dengan yang lain. Anda sih pengen studi banding lah, pengen, dia emang kelompok-kelompok. Oke, kasih saking demlot nih lebok bekas, saking tanaman penjenengan ditimbang dok, nara ditimbangan ya dikira-kira nih laporan yang ketua atau pengurus. Dipoto mungkin di laporan. Jadi pemerintah orang ijol balen panenan atau duit ijole laporan. Ya, kali semangat penjenengan. Ya. Terus diteniki pengen tambah napa ilmu? Pengen napa mboten? Wah, saya yang waktu. Pokoknya mboten sahana ning mun kula cepak dusan berikutnya. Rasa terus.
Nah, niki wong teko dari kasih ketersediaan, seksi ketersediaan Pak saking nopo lampean sane ngisi nopo terkait sekali syukur nyambung teng P2L. P2L niki iso tabel apa wis tahu ya Pak? Pak Subur? Oh, mereka saya tahu. Bu Yuli pernah dapat pengertian tentang tabulan pot? Belum. Oke, sekilas tabulan pot kaitannya dengan pemanfaatan limbah rumah tangga, media tanam, desa. Terus jenis buah yang biasa dijajakan di tabulan pot. Oke, monggo dari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun Pak Muji. Nyuwun izin Pak Sur laku kabeh bidang pangan. Sajane kula niku teng mriki wau sajane kula wau mriki niku diutus kalian Bukasi kula. Bukasi ketersediaan dan distribusi pangan sekalian pengen tangklet kegiatan lumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berkaitan dengan lumbung cuma pengen mangertosi dengan mereka terus kagungan stok beras pinten kuwi. 40 sak kali 5 kilo ya. Oh, nggih, matur suwun. Nggih, niku tugasé kula rampung. Nah, sing perkawis kali iku lan salajenge tak misale mengki terus dari panjang kula tak sekedhik matur lan sewu basa kula tak campur-campur wong rodok samudra sak desa. Berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Subur tadi mengenai pembuatan pupuk baik cair maupun pupuk padat, ini salah satu cara penjenengan menyediakan makan buat tanaman. Tadi Bu Nisa sudah menyampaikan ke penjenengan kalau manusia itu juga butuh makanan dari berbagai macam sumber, baik itu yang bersumber untuk karbohidrat, protein, vitamin. Tanaman juga butuh. Nah, saya tadi juga masuk ke pekarangan Bu Yuli nonton tandurannya pelem ya rada eman-eman. Sudah nanam lama, terus akhirnya karena tidak ada perhatian, ya kalau jenengan ngesewu ngarep-ngarep senti opening ngarep-ngarep hasil ning ora gemati, ya tanaman juga balasnya tidak gemati ke kita. Nah, kalau tidak gemati ya akhirnya ngesewu tandurannya merangas, mung tukul godong-godong tok, tidak ada hasilnya. Padahal penjenengan nyata kan kalau nanam tanaman buah itu mestinya harapannya juga ada hasilnya. Saya sedikit memperkenalkan diri, saya lupa nama saya Widi Widoyono, mungkin sudah pernah ketemu juga waktu dulu tematik juga nggih di tempat sebelah masjid Budal Ibu Sapa? Enggak, saya yang di situ katanya. Belum. Yang lumbung mungkin ya. Oh, yang lumbung. Berarti baru pertama kali. Nama saya Widi Widoyono, Bu. Saya di Kelampean penjenengan tepang Pak Gus Naim. Nah, kula kurang macam pergi. Ya, katuran pinarak kalau misalnya ada kesempatan saya juga membuka diri kalau misalnya penjenengan mau sharing, istilahnya bukan konsultasi, sharing. Penjenengan punya permasalahan berkaitan dengan tanaman
buah-buahan terutama itu bisa dikonsultasikan. Kalau sampun dangu saja nih wonten mriki. Saya dulu kegiatannya dengan Pak Puji itu berhubungan dengan Pak Suwardono, Bu Suwardono, kemudian Pak Wagiman. Saya juga pernah berhubungan pekerjaan, tapi berkaitan dengan tanaman keras atau kehutanan. Nah, untuk saat ini saya kembali lagi, saya matur tanduran itu butuh makan. Penjenengan bisa menyediakan makan langsung, misalnya penjenengan beli NPK, beli urea, itu bisa langsung dikonsumsi sama tanaman. Tapi efeknya ada efek buruknya. Kalau penjenengan ngasih makan, tadi saya sampaikan pupuk anorganik. Anorganik ini bisa langsung diserap, istilahnya kalau tanaman itu gampangannya kalau menungso ya sekali muluk. Kalau tanaman, kalau pupuk anorganik. Tapi kalau misalnya penjenengan pupuknya itu pupuk organik, nah dibantu sama mikrobia yang tadi diceritakan Pak Ujang. Jadi bakteri dalam tanah itu sebenarnya jumlahnya jutaan. Ada yang positif, ada yang negatif. Dia mengurai makanan atau mengurai pupuk organik menjadi tersedia untuk tanaman. Jadi fungsinya bakteri atau mikrobia tadi masake tanduran. Nah, sekarang penjenengan misalnya punya tanaman di pekarangan sama sekali tidak pernah diparingi bahan pangan, akhirnya tanamannya juga istilahnya menurut saya kaliran. Nggih oleh saya itu apa boleh nak misalnya nggih nak awake dhewe ngertine wong ya wis nang dhuwur lemah ya gen golek pangan dhewe. Padahal kalau di dalam tanah itu tidak ada bahan organiknya, tidak ada mikrobianya, ya tanaman ya akhirnya tadi sakjane ya urip ya wegah, mati ya wegah, merangas. Tapi kalau penjenengan sudah menyediakan pupuk organik, kemudian ditambahi penjenengan tadi disampaikan Pak Ujang gawe mikrobia yang bisa bantu mengurai pupuk bahan organik menjadi tersedia bagi tanaman. Nah, itu maksud dari tujuan jenengan pupuk tanduran. Kemudian berkaitan dengan tabulapot. Tabulapot ini berawal dari hobi, Bu. Berawal dari penjenengan seneng tanduran. Kalau seneng biasanya gemati. Kalau gemati ya meluangkan waktu untuk ngopeni. Halaman saya cuma ukuran sekitar 3x5, cuma 15 meter kalau di total. Itu sudah kalau buat saya terbatas banget nih. Tapi saya bisa menanam tabulapot jambu air itu ada sekitar 15 pohon. Meskipun secara teknis itu tidak memenuhi syarat. Karena kalau misalnya pohon tanaman atau jarak tanam tanaman kayak jambu air misalnya yang saya tanam, minimal kan paling tidak kan 4x5 meter ukurannya. Akhirnya kan ya karena halaman saya sempit, ya sudah karena saya pengen saya tanam meskipun jumlahnya harusnya tidak sebanyak itu. Nah, cara ngakalinya karena saya suka jenis-jenis ini, saya punya sekitar 15 atau 16 jenis jambu air. Ada yang sekarang terkenal madu deli hijau, ada dalhari, ada citra, ada cincalo tebu, ada super green dan banyak lagi. Kalau misalnya tempat terbatas pengen banyak jenis ya ada cara satu tanaman kita bikin terdiri dari berbagai macam jenis jambu. Itu teknologinya sekarang
bisa dipelajari. Nanti Mas Burhan kalau misalnya ada kesempatan juga bisa menyampaikan sambung pucuk, sambung tempel. Nah itu ngakali kalau penjenengan karena lahannya terbatas pengen macam-macam tandurannya, ya salah satu caranya seperti itu. Sekarang alpukat pun juga begitu. Alpukat penjenengan punya di lahan misalnya, saya ini agak merembet kemana-mana aja, tidak apa-apa aja, jauh aja. Penjenengan punya alpukat di kebun, delalai jenisnya setelah keluar tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya buahnya kecil, berserat, rasanya pahit, tidak enak, bijinya besar, dagingnya tipis, itu bisa diakali dengan istilahnya top working. Top working itu pohon yang sudah gede tidak kita potong mati, kita potong atau penjenengan bisa menempel langsung istilahnya ya bagian tertentu dari tanaman tersebut kita sambung dengan jenis tanaman alpukat yang disukai atau unggulan. Mungkin penjenengan nanti bisa cerita ke bapaknya. Kalau misalnya bapaknya setuju, bisa kok bapaknya nanti dolan ke rumah saya, bareng-bareng belajar dengan saya. Gimana caranya top working pokat? Kalau kita sudah punya tanaman yang tidak kita inginkan, jangan dimatikan. Jadi pokat, durian itu bisa dirubah jenisnya ya. Jadi dulu kita punya tanaman jelek misalnya, dirubah jenisnya jadi tanaman yang bagus, itu bisa dengan istilahnya tadi top working. Tata caranya kita harus belajar latihan. Kalau misalnya sudah bisa dari latihan tadi, baru kita terapkan di lahan. Jenis pokat juga banyak banget tuh sekarang tuh. Pokat itu ada pokat lokal yang bulan, misalnya kayak peluang, kayak kendil. Kemudian kalau kendil, Markus, HW itu sebenarnya sama. Ada alpukat yang introduksi dari luar, yang 1 kilo sekarang aja berapa Bu? Di supermarket sekitar 200.000 per kilo, yang dinamakan alpukat khas. Itu juga sebenarnya dari pengalaman teman-teman di Indonesia ini sudah banyak yang alpukat introduksi dari luar itu di sini juga bagus. Ada alpukat Kuba yang berasal dari Vietnam, itu juga bagus untuk dikembangkan di sini. Ben nun saya cerita seperti ini kalau misalnya penjenengan ada greget misalnya eman imbangannya tanduran pokat yang kebun ora kopen terus pengennya dipateni, tapi jangan dimatikan. Kita potong aja, nanti kalau keluar tunas di top working istilahnya. Kemarin kita tempatnya BPP Argo, yang BPP Nobo itu pernah ya Pak Ujang ya? Saya ada cerita pokat yang itu dulunya pokatnya jelek, dipotong, tunasnya disambung sama pokat peluang, kalau peluang apa aligator saya lupa. Ya juga keluar, cuma 1-2 tahun berbunga. Lebih cepat daripada penjenengan nanam baru dari alpukat sambung dengan dibandingkan dengan top working tadi. Jadi sudah ada tanaman gede dengan top working itu malah lebih cepat daripada penjenengan nanam yang masih 60 cm atau 1 meter. Mungkin sekilas gambaran ngiming-ngimingi penjenengan, saya kalau tertarik ya monggo dilanjut, penjenengan bisa sharing bareng-bareng dengan Pak Burhan, dengan pihak Dinas Pangan Pertanian yang lain, atau dengan saya. Kalau saya menyediakan waktu untuk teman-teman itu biasanya kalau sore hari Bu, Sabtu Minggu pun saya juga bisanya sore hari, karena Sabtu Minggu saya biasa di kebun. Saya PNS-nya, ESN-nya cuma 9. Katanya Bu Nisa loh. Jadi saya aslinya petani Bu. Aslinya petani. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin waktu saya kembalikan ke pembawa acara ini gantian apa Pak Puji atau Bu Nisa?
Aku sidik wae lah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti mau dilanjut diskusi, sekiranya ada kaitannya dengan pertanyaan ada kaitannya dengan saya usahakan saya jawab. Tapi kalau tidak ada atau misalnya disimpan nanti buat pertanyaan saya di rumah juga saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu, di gambaran Nah, nyambung. Masalahnya jenengan urung praktek tabula apa tak ketok metu witendi ning pot wae jambu abang ning nambahi molok. Biasane kok dilusai tanggane dadi satru. Jan leres niku Pak. Gambarannya bulan Pak, tapi yang Tegal makanya nggak diapik-apik, nah ngepek wong liya. Ini kembali ke moral, soalnya itu bisa jadi. Itu siap mental kan orang stres. Healing. Ya. Enggak, derek kula. Kula derek ora. Nggih, niku wau kaitane kalih tabula pot. Jenengan arep sinau ya ora ado-ado. Nak ngundang pakar biasanya larang, niki gratis. Nak narik bayaran mang kondo kula. Jadi jane nggih biasane ngano rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri. Mene dhewe kan akeh pakar ning ora tau dadi nggo. Ning nak ngundang wong liya ora kenal wis kok dibayar bayar barang nyanyi. Lah niki monggo berusaha untuk efisiensi. Nggih kena sesuk wis iki seragam wis duwe. Dewi ra Bu seragam. Iki ya. Pak Buran ora diciprati kaya Pak Rianto. Sering ta? Ini ada program. Tenang Pak Bur. Nah, ngono ora sah ukurane support. Nggih, so wis di seragam, wis di kas, perkara usaha dhewe. Terus healing. Diagendake studi banding. Karena itu sudah ada mau bilik itu, tapi tempatnya belum. Oh, nak dari kunjung mekar yang sirat sing tinggi pulau lagi jadi hutan belantara jadi ras itu dicek. Akhirnya ting diplongan studi bandingnya. Diplongan dhuwur Kopeng itu sudah penerapan sayuran yang lain kan pakainya obat. Ya. Sayur ada 2 tempat. Som itu yang anak-anak muda pecinta alam. Ini yang P2L. Kalau som penjenengan harus berkontribusi, jadi pergi konsumsi penjenengan dewi. Itu diwarai cara negae sayuran organik. Tapi nak gone P2L di Plongan itu ya kelompok ibu-ibu tapi menerapkan organik dan teknologi pertanian. Misalnya kengirit nyirami wis nganggo sprinkle, jadi banyu cukup nguripke mecet saklar wis nyiram dhewe. Nah ora ya dikoki timer, jadi pendak jam semene urip niku mun nganggo ngoten. Terus pemasarane nak mriko kan gampang, misalnya yang pasar ngarep pom bensin niku nggih enten. Nah, penjenengan mengke penangan pasca panen, nak pas produksi melimpah, gawe wae aneka kripik. Ya, hasil itu dibanding produksi kripik sayuran tenggen daerah kula. Aneka kripik ngasih ket jenenge timun tomat, kates terong, kripik sayuran. Niku nak contohnya Jepang nak didol murah niku paling 3 glundung 1.500 to. Pas produksi murah. Atau mereka iso payu 26.000. Jenenge aneka kripik Artomoro. Nah jenengan online ya wis eneng, GoPay wis eneng, pasar-pasar pusat jajan daerah Jogja wis akeh.
nak kula berinting priku paling 10.000, 9.000, 12.000 tapi jenengan tuku nang Jogja wis 20.000. Nggih niku contoh ternyata KWT Rembang niku malah gur gawe kripik kates. Kripik kates niku mun store teng luar negeri bolak-balik. Niku nggih KWT ibu-ibu mulane nggih saking P2L. Jadi mriko niku aneh-aneh. Depok kowe iki kripik, kates iki kripik. Kene sombong-sombong sih. Kene telo kates gak wedhus, gak sapi. Kira mboten. Nyakoni to. Iki Belum ada ilmunya. oh gitu, berarti sok kapan-kapan diwarai. Utawa istilahnya sekali waktu bahasanya cooking class. Cooking class, jadi berbelajar di kelas masakan yang dari sayuran, aneka resep. Yang lokal ya. Ya lokal. Ya ini dukung programnya gembur niku kapal. Ya. Enten diskusi sing yang kudu disampaikan di Rembug. Apa? Dari semangat ya. Dari semangat kan belum tahu uang sakunya gimana. Oh, iya. Terus sudah kok sih. Ini kan tanda tangan pengbidu. Ningo tanda tangan yang kedua nih lagi ya syarat ngejoke teng Badan Keuangan Daerah. Jadi loro rong tanda tangan niku kudu wis mlumpuk kabeh, terakhir ngenteni pulutan. So Senin bar kuwi lagi ngejoke nyang BKD, berarti dinas diutang apa kowe? Nggih, diutang rong pertemuan kangge uang sakune panjenengan. Sok dilewatke nggih kelompok utawa pas pertemuan rutin panjenengan. Pun mboten usah semelang, kula disanu dhewe wiling kok. Nggih, niku uang saku, niku masalah kanggone enggak niku hak panjenengan. Nggih, ini dia kena. Niku gampang. Terus nggih niku wau Dek Imron isih ning materi sithik, tetep dipersingkat apa-apa kaitannya nanggulangi stres atau galau dasar. Niki jenengan kok nak belum jak praktek. Ning ingko isih ning siji ya terakhir. Ya terbaru. Nggih. Monggo Dek Imron. Ahmad Imron Ghazali. Bukan Imron Sampo loh Bu, Emron. Ibunya bisa aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Imron Ghazali, mahasiswa psikologi Islam UIN Salatiga. Mungkin sebelumnya dikenalnya Stein gitu, Stein Salatiga, terus KIN, terus saniki sampun dados UIN. Beserta rekan saya Mas Angkir Slamet Sukmajati, sama mahasiswa psikologi Islam UIN Salatiga juga. Jadi kita akan sedikit sharing nih terkait psychological first aid atau dukungan psikologis awal gitu. Psychological first aid itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Untuk bahasa Indonesianya dukungan psikologis awal gitu. Baik. Nah, gampangannya gini. Jadi bisa dianalogikan seperti P3K. Kalau kita jatuh gitu kan. Jatuh terus terluka. Nah, tentunya perlu adanya pertolongan pertama pada kecelakaan gitu kan. Nah, itu untuk fisiknya gitu kan atau jasmaninya.
Tapi terkadang kita sering mengacuhkan gitu, mengacuhkan untuk dampak psikisnya atau dampak rohani kita gitu. Dan terkadang kita sering stres sampai akhirnya timbul depresi, terus sampai menjadi ODGJ atau istilahnya orang dalam gangguan jiwa atau kasarannya gila gitu atau edan gitu kan, kasarannya seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti berakibat fatal bahkan sampai ke bunuh diri gitu kan, atau mengancam nyawa juga kayak gitu. Nah tentunya ini perlu kita tangani sejak dini, sejak awal gitu kan, atau dukungan psikologis awal gitu. Nah terus mengapa sih perlu melakukan DPA gitu kan? Karena untuk gejala psikis itu nggak kelihatan gitu, namun bisa dirasakan oleh kita gitu kan, bisa dirasakan. Itu kelihatan banget kalau misalkan udah parah. Nah, gimana caranya biar nggak parah gitu kan? Ketika merasakannya kita harus langsung melakukan dukungan psikologis awal gitu. Nah siapa sih yang bisa melakukan DPA ini? Tentunya bukan cuma psikolog atau cuma psikiater atau konselor aja, tapi kita semuanya bisa gitu. Yang penting kita tahu untuk caranya seperti apa gitu. Nah, jadi dukungan psikologis awal itu merupakan suatu metode yang mana mengubah kita yang awalnya itu berada di kondisi stres sampai pada akhirnya kita kembali rileks kembali gitu, atau kembali tenang gitu kan, sehingga kita bisa berpikir lebih jernih lagi gitu, seperti itu. Lanjut lagi karena waktunya singkat ya, kita dipersingkat aja. Jadi nanti ada beberapa teknik untuk menstabilkan emosi kita. Ini adalah respon kita, biasanya kita ngelawan atau berlari atau terkadang nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja gitu kan. Kalau misalkan ada masalah nih, biasanya kadang kita nggak ngapa-ngapain malah karena mikirin doang gitu kan. Kadang malas gitu kan. Karena kita fokus pada masalah itu gitu, bukan menghadapinya gitu kan. Nah di situ kita harus menstabilkan emosi kita dulu agar kita bisa berpikir jernih, lalu kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lanjut. Nah, kita harus bisa melihat kondisi sekitar kita gitu. Kalau biasanya nih, kalau misalkan pada curhat ya kan, ibu-ibu nih biasanya kan, kebetulan ini ibu semua ya kan. Nah, biasanya kalau curhat sama tetangganya gitu sambil nyebutin kutu tumo aja. Namanya tumo uban gitu kan. Nah, biasanya sambil cerita-cerita, sambil curhat-curhat gitu kan, sambil curhat. Nah, terus yang curhat gitu kan, terus yang dicurhatinnya malah curhat balik gitu, akhirnya malah terus curhat-curhatan. Nah di sini kita perlu melihat juga nih, kira-kira yang dicurhatin, yang curhat sama kita ini perlu dicurhatin balik atau enggak, atau cuma perlu didengarkan. Nanti ada selanjutnya mbak, ada mendengarkan gitu, belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalkan nggak butuh solusi atau nggak butuh curhatan balik, ya udah kita dengerin aja gitu. Terus menghubungkan, karena ada dua tipe nih, ada introvert, ada extrovert. Ini menyesuaikan. Kalau introvert itu dia lebih tenang ketika sendiri gitu kan, tapi kalau extrovert lebih senang kalau kondisi kayak gini, lagi bareng-bareng gitu. Nah ini ada beberapa teknik nih, seperti yang ibu-ibu ketahui, untuk teknik pernafasan itu kan ada dua ya. Ada teknik pernafasan dada sama teknik pernafasan perut gitu. Nah, untuk menstabilkan emosi kita, di sini kita menggunakan teknik pernafasan perut gitu. Nah, untuk tekniknya nanti lanjut, ada satu teknik nafas kotak. Nah, teknik nafas kotak ini kita menghitung 1 sampai 4, tarik nafas, terus ditahan selama 4 hitungan juga, dan dikeluarkan selama 4 hitungan. Mau dicoba nggak kira-kira? Coba 1 kali ya. Sama kayak yoga ya. Apa? Senam perut. Gerak. Ya, tarik nafas. Pertama duduk sila terlebih dahulu gitu kan. Cari posisi yang paling tenang, yang paling nyaman. Cari posisi yang paling nyaman, terus fokus pada satu titik fokus. Dan diusahakan ibu-ibu istilahnya itu harus mindful gitu kan, harus fokus saat ini dan di sini gitu. Heart and now kalau bahasa Londonnya gitu ya gitu. Terus
fokus, baru mulai menghitung, tarik nafas dalam-dalam selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, tahan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, lalu dikeluarkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Nah, mengeluarkannya itu pelan-pelan. Jadi saya tahu cepat. Harusnya gitu ya, mengeluarkannya pelan-pelan gitu. Sudah bisa. Gitu, tekniknya itu diulangi nanti sampai 3 menit gitu, supaya lebih tenang. Nah, jadi selanjutnya nih ada dibantu dengan gerakan jari. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Dibantu dengan gerakan jari. Nah, nanti selanjutnya lagi ada dengan menggigit jari tangan. Nah, ada lagi satu lagi. Nah, kalau ini teknik relaksasi otot progresif gitu. Teknik relaksasi otot progresif ini misalkan dengan gerakan-gerakan seperti pemanasan gitu, kayak seperti misalkan kayak gini, hitung sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Terus ini lagi terus ini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus diulangi apa lagi. Jadi merilekskan otot gitu secara progresif. Terus selanjutnya yang pakai ini. Nah, ini teknik genggaman jari. Ini biasa Ini biasa dilakukan oleh orang-orang Jepang biasanya. Namanya itu Jinshin Jutsu gitu. Dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu gitu kan. Nah, jadi ada beberapa nih, ada stres. Kalau misalkan kita lagi stres, kita tinggal tekan ini ibu jari gitu kan selama 2-5 menit ditekan. Kita tekan selama 2-5 menit. Nah, sambil menekan itu sampai denyut nadinya itu kan biasanya ada denyut nadinya ya. Kalau misalkan denyut nadinya sudah melemah, artinya kita udah gak stres lagi. Sambil tekan kita sambil nafas, teknik nafas tadi, tarik nafas, tahan, keluarkan, tarik nafas, tahan, keluarkan, gitu diulang-ulang sambil kita tekan ini jari. Nah, kalau misalkan kita lagi merasa takut gitu kan, kita bisa takut gitu, ketakutan yang sangat luar biasa gitu. Terkadang sering tuh kan takut, misalkan kalau misalkan anak kita lagi di perjalanan, kita takut anak kita kenapa-napa gitu kan, biar kita tenang dulu nih, biar kita tenang dulu. Nah, ini bisa menggunakan jari telunjuk. Terus kalau kita marah banget, marah sama suami, marah sama anak gitu ya, ini tekan ini jari tengah gitu. Terus kalau kita lagi sedih, kita tekan ini jari manis. Kalau lagi ego, jari kelingking gitu. Kadang biasanya kalau dipijit kan sering dipijit ini kan, setelah itu tengah. Ini lanjut aja. Jadi itu memvisualisasikan gitu kan, sugesti diri sendiri yang tadi itu. Nah, satu lagi ada teknik namanya teknik butterfly hug. Nah, untuk teknik butterfly hug ini, butterfly itu kan ini ya kupu-kupu ya. Jadi nanti kita seperti mengepak-ngepakkan sayap kupu-kupu dengan memeluk diri sendiri gitu. Contohnya seperti ini. Mungkin bisa dicoba nih ibu-ibu. Mau dicoba nggak? Sambil memikirkan masalah nggak apa-apa. Misalkan mau pikirkan hutang di sini ya, pikirkan hutang gitu. Hutangnya lunas, hutangnya hidrat gitu kan. Nah, itu mensugesti diri sendiri karena the law of attraction, karena ada namanya hukum ketertarikan Bapak ibu-ibu sekalian gitu. Ada yang namanya hukum ketertarikan. Jadi kenapa sih doa itu bisa terkabul gitu kan? Karena kita percaya gitu kan, karena kita percaya dan itu langsung ini oleh alam semesta atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, oleh Tuhan kita gitu, seperti itu. Nah, itu karena kita fokus terus mengulang-ulang itu gitu, mensugesti diri kita sendiri masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan juga direspon oleh alam semesta seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Nah, kita coba dulu ya tekniknya ya. Kita coba tekniknya. Oh iya,
Nah, ini dikolaborasikan atau dipadukan dengan teknik pernafasan 478. Jadi nanti menarik nafas selama 4 hitungan, terus ditahan selama 7 hitungan dan dikeluarkan selama 8 hitungan gitu. Karena berdasarkan penelitian untuk teknik pernafasan 478 itu bisa menstabilkan emosi kita. Bahkan kalau misalkan kita lagi insomnia ya, biasanya susah tidur gitu kan. Susah tidur. Nah, itu dengan melakukan teknik pernafasan 478 ini kita akan lebih mudah untuk tidur sampai 1 menit nih. Kalau misalkan diulang-ulang terus kita sampai memejamkan mata, nanti gak kerasa tidur aja. Karena gelombang otak kita kan ada 4 nih, ada gelombang otak beta, alfa, theta, sampai delta. Nah, gelombang otak delta itulah kondisi kita ketika kita tidur gitu. Itu akan mempercepat pergerakan otak kita gitu, seperti itu. Langsung dicoba ya untuk teknik pernafasannya ya, teknik butterfly heart. Oke. Gini. Ini seperti ini ya tekniknya. Terus duduknya bersila. Nah, nanti tarik nafasnya dari hidung, keluarkan dari mulut ya. Fokusnya di perut, teknik pernafasan perut gitu. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi 4 ya. Ulangi ya. 4 ya. 4 terus sambil gerak-gerak seperti mengepakkan sayap kupu-kupu gitu. Oke, ulangi ya. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya untuk menghitungnya itu konstan gitu. Tadi saya malah temponya makin cepat gitu kan, harus konstan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Gitu ya ibu-ibu, nanti bisa dicoba di rumah kalau misalkan lagi sendiri, kalau misalkan lagi stres gitu kan. Itu untuk waktunya itu 2-3 menit, insya Allah akan lebih tenang kembali. Terus, nah ini kan itu ya, tadi namanya self care. Hierarkinya seperti ini, layanan psikologis untuk kesehatan mental. Jadi ada self care, terus PFA. Nah PFA ini nanti kayak semacam curhat gitu loh, yang tadi tak sampaikan itu curhatnya itu belajar untuk mendengarkan kondisi sekitar gitu kan, dan dicurhatin malah gak curhat balik gitu. Terus nanti kalau misalkan gak mempan aja bisa langsung ke konselor ya, konseling. Kalau misalkan tetap gak mempan, tetap stres gitu aja gitu, bisa ke psikolog atau ke psikiater. Kalau udah parah banget ke psikiater yang bisa memberikan obat gitu kan, resep. Nah gampangannya nanti bisa menghubungi 119 terus ditahan 8, nanti akan terhubung ke layanan psikologis di HIPSI gitu. Oke, dekatkan dari dalam komunitas yang ada cinta dan mencintai dalam perhatian, saling menolong, saling berempati, meningkatkan ikatan emosi positif dalam keluarga dan sekitar, hubungan dengan orang-orang yang menerima Anda apa adanya, sekaligus membuat Anda terus berkembang. Love is give, give. Karena kita itu memberi dan terus memberi gitu. Saya belajar bukan berarti saya banyak memiliki, namun karena saya paham saya tidak mempunyai apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikun menadem nggih. Mulai dibateni dadi kita adem. Tapi minimal menduwe cara. Jadi nak kira-kira angel nggih sing digaris bawahi wau kalau berpelukan itu mendamaikan, menenangkan. Nah, sing angel nih ya ngene-ngene sabar yo, sabar. Kita emosi. Jadi sabar. Terus semangat. Nah, godhong-godhong go. Ada. Ya wajib satu, ya terbaru dari Kementerian Badan Ketahanan Pangan 1.
Nah, ya wajibnya pertanian maju, mandiri, modern. Mandiri ini tangan loro ya. Maju, mandiri, modern. Oke, yang kedua. Oke, siap ya. Sekarang berlatihan orang harus bolak-balik. Kalau agar mau di pertanian, kemudian langsung masuk mandiri. Katanya ya dek. Gue laporan kepala dinas loh. Oke. Pertanian maju, mandiri, modern. Sisi salam P2SA. Ini tuh jadi gerakan bareng-bareng di PKK Kota mesti ono. Ini dengan lebih awal lebih tahu. Kalau nak muni salam P2SA, penjenengan langsung muni makan enak, makan sehat, makan B2SA. B2SA tangan loro. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Asal-asal yang ini. Ya. Salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Kok terus tepuk tangan ya? Kok enak jak manut tuh ya. Aku tengah bilingnya tak rampung ya. Ini kalau di bel-bel apa-apa. Kalau jangan tak permangan enak loh. Salam B2SA. Makan enak, makan sehat, makan B2SA. Tepuk tangan. Rangkaian acara pelatihan hari ini mungkin sudah cukup ya. Kami atas nama bukan panitia ya, atas nama Dinas Pangan dan Pertanian khususnya di Kru Bidang Pangan, mohon maaf apabila dalam penyampaian dalam mengisi acara pelatihan tematik hari ini ada kekurangan, mohon dimaafkan dan salam semangat untuk P2L Mudirahayu Nopo Tengah. Jaga kekompakan, kalau ada hal yang perlu didiskusikan, carikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.